Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Zulkiflin. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan suatu praktikum tentang materi dan perubahannya, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan suatu zat atau benda dari gas menjadi api, dari padat menjadi cair, dari bentuknya padat terus dicairkan kemudian padat kembali, dengan dari cair menjadi menguap. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa bahan-bahan yang telah saya sediakan. Ada baskom dengan sendok, terus ada kompor mini, ada garam, terus ada panci dengan air 241 ml. 240 ml. Oke, langkah pertama di sini ini adalah garam. Garam ini akan saya campurkan, saya aduk dengan air 240 ml dengan garam sekitar 200 sendok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tambah enam, tujuh. Oke, di sini saya menggunakan 7 sendok garam dan saya akan larutkan. Dalam percobaan pertama, di sini saya akan melihat perubahan dari benda padat menjadi cair atau larutan, yaitu dari bentuk garam ini yang padat kemudian dilarutkan di pelarut yaitu air. Itu perubahan pertama, dari padat menjadi larutan. Nah, dari padat menjadi larutan ini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya proses tersebut. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa ada pelarut dan ada terlarut. Untuk pelarut atau solvent yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan terlarut. Sedangkan terlarut yaitu zat yang jumlahnya sedikit dibandingkan pelarut. Nah, sehingga faktor pelarut yang banyak dibandingkan dengan terlarut menyebabkan zat terlarut bisa melarut pada pelarut. Itu yang pertama. Terus sebab yang kedua yaitu karena adanya gesekan antara molekul atau tabrakan molekul garam itu saling bertabrakan karena proses pengadukan ini, dan menyebabkan molekul-molekul yang ada pada garam ditarik oleh molekul-molekul yang ada pada air, sehingga menyebar di molekul yang ada pada air. Karena salah satu sifat air yaitu menarik molekul yang ada. Faktor yang ketiga yaitu karena di sini menggunakan air, di mana air adalah pelarut yang bagus dibandingkan pelarut-pelarut lainnya, sehingga memudahkan proses terjadinya terlarut. Nah, proses
dari pencampuran antara pelarut dengan terlarut itu dinamakan, sehingga menjadi suatu campuran, itu dinamakan solvasi. Nah, sudah larut dengan air garamnya, terus saya masukkan di panci. Perubahan kedua yaitu dari gas menjadi api. Perubahan ini bisa kita lihat pada kompor mini ini, di mana di sini tabung ini menyimpan suatu gas. Dan ketika kita petik ini, dengan sendiri ada suara gas yang keluar. Ketika kita petik ini dia akan mengeluarkan percikan api yang menyebabkan gas menjadi nyala. Nah, lihat sudah nyala. Perubahan dari gas yang kedua, perubahan dari gas menjadi api. Kita lihat biru. Dan kita masak airnya. Perubahan bentuk benda yang ketiga yaitu dari benda cair terus menguap, air yang menguap. Nanti kita lihat ketika proses didihnya itu telah sampai. Jangan lupa kita sambil aduk agar garam-garam ini tidak nempel di panci. Kita tunggu beberapa saat, beberapa menit. Kita lihat proses pendidikannya. Oke, bisa kita lihat sekarang sudah mulai proses penguapannya. Di sini saya katakan penguapan walaupun biasa dikatakan itu mendidih. Mendidih itu adalah proses yang terjadi pada air, di mana air mengalami proses penguapan. Nah, lihat pada awalnya air ini ketika kalornya itu mulai menyebar pada air ini, maka molekul-molekul air yang awalnya tidak memiliki energi sehingga saling melepas diri dengan molekul lainnya, air lainnya, akan tetapi karena adanya kalor ini membuat air yang awalnya tidak memiliki tenaga sehingga antara molekul airnya ini mereka saling melepaskan diri, sehingga dari proses pelepasan molekul-molekul antara air ini itu disebut dengan proses penguapan atau evaporasi. Nah, penguapan ini juga beragam. Dia bisa penguapannya di dasar. Kenapa di dasar? Pada awalnya itu karena kalor-kalor yang menyebar itu belum mencapai titik didihnya atau belum menyebar dengan maksimal. Suhu yang ada dalam air tersebut belum meningkat sampai pada titik didihnya, sehingga proses mendidihnya ini masih pada dasarnya. Adapun ketika prosesnya sudah seperti ini, mendidih di semua arah, maka suhu yang ada dalam air tersebut ini sudah mencapai titik didihnya. Suhunya sudah mencapai titik didih, sehingga membuat air ini mendidih di berbagai arah. Nah, kita bisa lihat sendiri dia semakin menguap, semakin sedikit airnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengalami proses penguapan. Kita kecilkan sedikit. Nah,
Lihat. Untuk perubahan ketiga tadi, yaitu dari zat cair menjadi gas atau menguap, itu sudah dari perubahan yang keempat, yaitu dari awalnya dia padat kemudian dia menjadi padat kembali, dimana di sini juga merupakan proses dalam pembentukan atau pembuatan garam yang biasa dilakukan oleh para nelayan. Mereka ini ada dua cara, di mana yang pertama itu biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang membuat garam, yaitu ada suatu petak-petak tanah yang dipetak-petak, terus dari tanah tersebut terus dipompa air yang ada di laut dan dimasukkan di tanah yang telah disediakan. Kemudian setelah airnya penuh atau sudah pas dengan instingnya atau yang telah ditentukan, maka air tersebut akan dijemur selama biasanya itu 7 hari. Nah, itu proses pertama, sehingga dari penjemuran tersebut maka terjadi proses evaporasi, yaitu penguapan. Dan selama 7 hari, kurang lebihnya 7 hari, itu garam yang ada dalam air laut itu akan mengkristal. Sehingga cara yang kedua itu seperti ini, bisa dibuktikan dengan cara memasak, di mana kita bisa ambil air laut atau kita bisa ambil garam dapur dan kita campurkan dengan air dan kita masak ini. Proses dari mana dia itu dari padat kemudian mencair atau jadi larutan kemudian padat kembali. Lihat, garamnya sudah mulai kelihatan dan airnya sudah semakin mengurang karena jadinya proses penguapan. Oh iya, untuk garam ini sendiri, garam adalah senyawa atau ion positif, yaitu basa, dengan ion negatif, itu asam. Yang mana basa dengan asam ini sama-sama kuat sehingga membentuk garam yang sifatnya netral atau NaCl. Seperti ini garam dapur. Adapun jika garam tersebut mungkin basanya lebih kuat dibandingkan asamnya, maka garam tersebut akan bersifat basah. Sedangkan jika asamnya lebih kuat dibandingkan basah, maka garam tersebut bersifat asam. Sudah mau selesai, tinggal beberapa saat lagi. Ini sudah jadi garam kembali dari bentuk aslinya. Bisa lihat jadi garam kembali.
Oke, itu saja.